Pada video kali ini, saya akan membahas tentang matriks, di mana matriks sendiri adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Misalkan saya punya matriks A ya, maka ini adalah baris pertama matriks A, baris kedua matriks A, dan seterusnya. Ini kolom pertama matriks A, kolom kedua matriks A. Jadi matriks A itu punya elemen-elemen gitu ya. Nah, ini adalah elemen baris pertama kolom pertama, elemen baris pertama kolom kedua, elemen baris kedua kolom pertama, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ordo matriks atau ukuran matriks. Ordo matriks atau ukuran matriks itu cara menentukannya seperti ini. Misalkan tentukan ordo dari setiap matriks berikut ya. Misalkan saya punya matriks A, matriks B, matriks C. Kita lihat di matriks A. Matriks A itu barisnya berarti ada 2, kolomnya ada 2. Maka matriks A ini berordo 2 kali 2 atau bisa ditulis A22. Untuk yang B, kalau kita lihat barisnya ada 2, kolomnya ada 3, maka matriks B berordo 2 kali 3 atau bisa ditulis B2 kali 3. Nah, untuk yang matriks C. Matriks C kalau kita lihat barisnya ada 3 ya, kolomnya ada 3, maka matriks C berordo 3 kali 3 atau bisa ditulis C33. Nah, itu cara menentukan ordo matriks atau ukuran matriks, seperti itu. Selanjutnya adalah transport matriks, di mana cara untuk menentukan transport matriks itu tinggal ubah aja susunan kolom menjadi baris, susunan baris menjadi kolom. Contohnya, misalkan saya punya matriks A ya, terus diminta menentukan transportnya. Maka tinggal ubah aja baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua, baris ketiga jadi kolom ketiga, baris keempat jadi kolom keempat, seperti ini. Soal berikutnya, jika matriksnya saya punya matriks B seperti ini ya, diminta menentukan transportnya, maka B transport itu tinggal ubah aja baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua, baris ketiga jadi kolom ketiga, seperti ini ya. Jadi ini cara untuk menentukan transport suatu matriks, tinggal ubah aja baris jadi kolom, baris jadi kolom, baris jadi kolom. Nah, yang selanjutnya adalah kesamaan matriks. Dua matriks gitu ya, misalkan matriks A sama B dikatakan sama jika ordo kedua matriks sama dan elemen-elemennya yang seletak atau bersesuaian sama. Jadi dua matriks dikatakan sama jika apa? Ordo kedua matriks sama dan elemen-elemennya yang seletak atau bersesuaian ini adalah sama. Contohnya, saya punya matriks E, F, G, H. Diminta menentukan mana matriks-matriks berikut yang sama atau manakah di antara matriks-matriks berikut tersebut yang sama. Nah, kita lihat ordonya. Ordonya ternyata sama semua ya. 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2. Terus kita lihat elemennya. Mana yang elemennya sama persis gitu ya. Elemen-elemen yang seletak sama persis. Ini 1, ini 2, ini 3. Berarti udah nggak sama. Ini sama ini udah pasti nggak sama. Nah, ini sama ini kita lihat. Elemen baris pertama kolom pertama sama. Baris pertama kolom kedua sama. Baris ini ya, baris kedua kolom pertama sama, baris kedua kolom kedua sama. Berarti manakah di antara matriks berikut yang sama? Berarti yang sama adalah matriks E dan H ya. Kenapa sama? Karena
ordonya sama dan elemen-elemen yang seletak adalah sama. Sedangkan ini sama ini memang ordonya sama tapi elemen-elemen yang seletak tidak sama. Yang seletak itu artinya ini sama ini sama ini, ya. Ini sama ini sama ini. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Nah, kita ke contoh berikutnya. Tentukan nilai A dan B dari kesamaan matriks berikut. Berarti di sini kan matriks ini sama dengan matriks ini ya. Kalau ini sama dengan ini artinya apa? Berarti unsur-unsur yang seletak adalah sama. Berarti A sama dengan mana? A sama dengan min 3. Kemudian B sama dengan mana? B sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kita ke contoh berikutnya. Tentukan nilai X, Y, dan Z dari kesamaan dua matriks berikut. Berarti di sini matriks ini sama dengan matriks ini ya. Kemudian yang diminta menentukan nilai X, Y, dan Z. Kalau dua matriks dikatakan sama, kalau apa? Elemen-elemen seletak adalah sama. Atau kalau sudah diketahui kedua matriks ini sama, artinya apa? Elemen-elemen yang seletak adalah sama. Berarti kalau kita mau cari X, berarti di sini 2X min 4 sama dengan berapa? Berarti sama dengan 2, karena ini seletak dengan ini. Berarti 2X sama dengan 2 ditambah 4, ini pindah ke sini. Berarti 2X sama dengan 6, X sama dengan 6 dibagi 2, berarti X-nya 3. Nah, sekarang kita juga perlu Y ya. Nah, karena Y ini gitu ya, nanti pasangannya sama Z, sedangkan Z kita belum tahu berapa. Maka kita cari Z aja dulu. Nah, berarti ini 3Z sama dengan mana? Atau seletak dengan mana? Dengan ini. Berarti Z min 2 sama dengan 3Z. Berarti min 2 sama dengan 3Z dikurangi Z. Berarti min 2 sama dengan 2Z. Min 2 sama dengan, oh ini udah ya, berarti Z sama dengan min 2 dibagi 2. Berarti Z sama dengan min 2 bagi 2, min 1. Sekarang kita cari Y-nya. Y seletak sama mana? Y seletak sama 6Z. Berarti 6Z sama dengan 2Y. Berarti 2Y, ini ya, masukkan ke sini Z-nya, ganti dengan min 1. 6 kali min 1 min 6, berarti sini 2Y. Berarti Y sama dengan min 6 dibagi 2. Berarti Y min 6 bagi 2 adalah min 3. Maka nilai X berapa? 3. Nilai Y min 1. Nilai Z ya min 1. Nilai Y-nya min 3. Gitu ya. Karena tadi kedua matriks dikatakan sama, maka elemen-elemen yang seletak nilainya kan sama. Maka kita bisa cari X, Y, Z dengan cara seperti ini. Nah, kita ke contoh berikutnya. Diketahui matriks K, ini ya, nilainya matriks K, matriks L, elemennya seperti ini. Jika K sama dengan L transport, berarti sudah diketahui ya, K itu sama dengan L transport. Ditentukan nilai A dan B, diminta menentukan nilai A dan B-nya. Berarti di sini, karena K ini sudah diketahui ya, sama dengan L transport, maka K ini sama ya matriksnya dengan L transport. Maka tinggal kita masukkan K-nya. K berarti 4A plus B, 3A min 2B, 4 sama, ini min 1 ya, di sini min 1. Nah, ini K ini sama dengan L transport, bukan hanya L aja. Maka L ini kita transportkan. Caranya baris jadi kolom ya. Yang baris jadi kolom. Berarti baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua. Nah, berarti di sini udah ya. Nah, sekarang yang diminta A dan B. Kita lihat 4A tambah B itu nilainya berapa? Oh, seletaknya sama 12. Artinya 4A plus B itu sebenarnya nilainya sama dengan 12.
11. Kemudian 3A min 2B seletak sama mana? Seletak sama min 2. Artinya apa? Berarti nilai dari 3A min 2B adalah min 2. Nah, karena kita disuruh untuk mencari A dan B, maka kita eliminasikan. Nah, sekarang kan di sini belum ada koefisien yang sama, kita samakan dulu. Kita kali 2, ini kali 1. 4 kali 2, 8A. 4A kali 2 ya, 8A. B kali 2, 2B. 12 kali 2, 24. 3A kali 1, 3A. 2A kali 1, 2B ya, 2B kali 1, 2B. Nah, min 2 kali 1, min 2. Kemudian, karena 2B sama min 2B biar hilang diapakan? Ditambah atau dikurang? Berarti ditambah. 8A tambah 3A berarti 11A plus 2B penjumlahan ya. Min 2B berarti habis. 24 ditambah min 2 berarti 22. A-nya sama dengan 22 bagi 11 berapa? 2. Nah, karena A-nya sudah dapat, tinggal nilai A ini kita substitusikan ke salah satu persamaannya. Saya mau substitusikan ke persamaan yang ini. Berarti 4 kali A-nya tadi 2, taruh ke sini, tambah B sama dengan 12. Berarti 8 plus B ya, sama dengan berapa tadi? 12. Berarti B-nya 12 kurang 8, berarti B sama dengan 12 kurang 8, 4. Maka nilai A-nya berapa? 2, nilai B-nya 4 gitu ya. Tadi karena udah dikatakan matriks K sama dengan matriks L transpose, maka unsur-unsur atau elemen-elemen yang seletak nilainya sama. Jadi kita bisa menentukan A dan B dengan cara seperti ini ya.